Paulus menjuntak nanti-nantikan hari Sabat. Oke. Mungkin bagi Tono ya. Kalau Tono dalam satu minggu hari apa yang kau nantikan, Tono? Nah? Apa? Hari Minggu atau hari Sabat? Oke. Sudah mewakili untuk perempuan orang dewasa. Dan kemudian bagi Gilbert untuk anak-anak, Gilbert, hari dalam satu minggu hari apa yang Gilbert nanti-nantikan? Hari Sabat. Baik, semua jawabannya sama, hari Sabat. Untuk itu saya ingin mengambil suara kita semua ya. Berapa banyak kita yang hadir pada Sabat ini merasa sangat berbahagia dan terberkati. Boleh angkat tangan kita sambil kita mengucapkan selamat hari Sabat kalau kita merasa berbahagia. Oke, terima kasih semua, kita berbahagia. Kalau kita berbahagia berarti bukan kita tidak ada yang kayak ada kesemutan, ada masalah apa ya. Itulah kebahagiaan di hari Sabat. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ini hamba pendeta berikan kepada saya untuk dikhotbahkan pada hari Sabat ini. Nah, pada Sabat ini judul khotbah yang saya akan sampaikan itu Sabat, hari yang istimewa. Sabat adalah hari yang istimewa. Maaf saudara, saya mungkin agak sedikit serak karena saya sambil duduk ini agak penuh saya batuk pilek ya. Syukurlah Sabat ini bisa sedikit baik ya. Hari Sabat dikatakan bahwa hari yang kita nanti-nantikan sepanjang minggu. Dalam satu minggu kita semua menanti-nantikan akan hari Sabat, mulai dari anak kecil sampai kita orang dewasa dan orang tua sekalipun. Ya, kenapa? Ketika saya masih kecil, saya menantikan hari Sabat. Aduh, kalau sudah hari Kamis, sebentar lagi hari Jumat, lalu hari Sabat. Kenapa saya senang pada hari Sabat? Pertama, karena hari Sabat saya tidak bersekolah. Dan yang kedua, saya senang kalau hari Sabat oleh karena saya ke gereja dan saya akan bertemu dengan teman-teman saya di gereja. Senang apa? Misalnya juga gitu? Oke. Dan kemudian yang ketiga, saya senang kalau sudah hari Sabat. Kenapa? Karena ibu saya buat makanan hari Sabat itu berbeda dengan hari yang lain. Itu. Kalau biasanya mungkin tahu tempe, ikan, ya. Tapi hari Sabat bukan sebenarnya sih mewah, tapi memang itu mungkin saya kurang tahu ya. Mungkin sudah tradisi mungkin bagi kita orang-orang Advent yang dulu, yang mungkin sekarang sudah sedikit tersingkir ya. Jadi ibu saya itu hari Jumat dia sudah persiapkan itu makanan dan saya senang. Kenapa? Makanannya biasa ibu kalau ada sempat dia bikin roti. Kemudian mungkin saya kurang tahu apakah kita sama mungkin dengan orang tua dulu kita ya. Itu ada sup kacang merah. Saya kurang tahu apakah masih sekarang kita juga lakukan itu. Ya, sup kacang merah itu selalu ada. Ya, kalau bukan sup kacang merah juga disertai dengan, kalau sekarang mungkin bilang gluten. Dulu daging bohong. Jadi ibu saya sudah mulai kerjakan, karena itu 3 hari harus direndam, 2-3 hari harus direndam. Jadi dia sudah mulai kerjakan, hari Jumat dia sudah olah itu. Itulah kebiasaan, itulah tradisi kami setiap hari Sabat ya. Kalau bukan sup biasa, sup kacang merah mungkin paling sering ya, seperti itu. Dan setelah dewasa pun saya senang kalau sudah hari Sabat. Kenapa? Karena saya tidak bersekolah. Saya senang hari Sabat saya senang karena saya tidak berpikir menghadapi siswa-siswa saya ya, yang kita tahu sekarang bagaimana siswa ya, kenapa susah diatur antara patura ya, seperti itu susah diatur. Itu sekarang ya, setelah COVID itu semakin siswa semakin buat kita stres ya. Jadi
Hari Sabat juga kita juga orang tua senang, apalagi mungkin yang orang tua yang masih anak-anaknya masih berkumpul bersama dengan kita, senang ketika hari Sabat itu tiba, karena anak-anak akan berkumpul, anak-anak tidak bersekolah. Yang seperti itu, tapi kalau untuk mau kata mungkin dengan saya sekarang juga, ya, dengan ibu yang lain, anak-anak sudah pada sekolah jauh-jauh, ya, kami aja lah bertengok-tengok di rumah, seperti itu. Oke. Baik, nah pada Sabat ini katakan bahwa hari Sabat, hari Sabat adalah hari istimewa. Sabat, katakan Sabat, pernikahan dan keluarga, itu berjalan bersama dalam Alkitab. Sabat, pernikahan dan keluarga di dalam Alkitab itu berjalan bersama. Hari pernikahan, dikatakan bahwa pernikahan dan keluarga itu sudah dilembagakan oleh Tuhan pada saat penciptaan sebagai institusi yang pertama yang Tuhan dirikan di dalam Taman Eden, pernikahan. Kemudian yang kedua adalah hari Sabat. Hari Sabat adalah institusi yang kedua yang Allah telah bentuk saat di akhir minggu penciptaan, sehingga katakan bahwa hari Sabat ini adalah sebagai tanda, agar kita mengakui, kita ingat bahwa Tuhan adalah pencipta kita. Hari pertama dikatakan bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi dan segalanya sampai hari ke-5. Lalu Tuhan melihat indahlah ini taman. Tetapi Tuhan katakan ada yang kurang. Bagaimana kalau saya sudah buat yang indah ini, lalu tidak ada yang merawat, yang memelihara? Lalu Tuhan menciptakan manusia yang pertama, yaitu Adam. Lalu kemudian Hawa. Setelah manusia diciptakan, berhentilah Tuhan pada hari yang ke-6, pada hari yang ke-7. Dia berhenti dari pekerjaannya. Katakan bahwa Tuhan berhenti dari pekerjaannya. Demikian juga dengan kita, 6 hari pekerjaan yang kita sudah hadapi, dengan kelelahan kita, dengan beban pikiran kita. Dan katakan hari Sabat, katakan adalah hari kudus Allah yang harus kita sucikan, yang harus kita benar-benar berhenti. Dan Tuhan akan memberkati hari Sabat itu. Dalam ayat ini tadi dikatakan Ulangan 6 ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Yesus merangkum 4 perintah pertama dengan menyatakan bahwa arti dari mengasihi Allah atau mencintai Allah adalah yaitu dengan menuruti perintah-perintahnya. Jadi kalau kita mengasihi Allah, katakan kasih Allah, turuti perintahnya. 4 hukum Allah yang pertama, itu sudah dirangkum, yaitu kasih terhadap Tuhan Allah. Kemudian 5 dan sampai 10 adalah kasih terhadap sesama. Nah, katakan dalam hukum pertama, jangan ada padamu Allah ilah lain yang dapat hadiratku. Jangan membuat bagimu patung. Hukum yang ketiga, hukum yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Katakan bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang pencemburu. Ayat responsornya kita. Dia tidak ingin kita membagi cintanya kepada yang lain. Dia ingin kita sebagai ciptaannya mengasihi dia dengan sepenuh hati kita, tidak separuh-separuh. Itulah cinta, cintai, kita mencintai seorang, suami istri saya mencintai, betul-betul mencintai, tidak separuh-separuh, tidak ada perselingkuhan. Dan demikian juga dengan Allah. Allah tidak mau
kepada manusia, sehingga katakan kita boleh beristirahat, memulihkan diri dan menyembah Tuhan. Selain daripada kebahagiaan yang kita dapatkan pada hari Sabat, katakan hari Sabat beristirahat bukan untuk tidur-tiduran, ya, karena kita sudah lelah dari pekerjaan kita, lalu kita jadikan hari Sabat ini hari untuk kita beristirahat. Tadi istirahat, tidur, dong, ya, seperti itu. Enggak, Tuhan katakan ini beristirahat, yaitu dengan datang menyerahkan diri pada Yesus, menyembah Tuhan dengan keluarga kita. Itu yang Allah inginkan. Hari Sabat adalah jawaban Allah terhadap ketegangan pikiran yang dialami umat manusia saat ini, ya, dari kesibukan kita. Hal ini tentunya menjadi obat atas pekerjaan yang tidak ada henti-hentinya, supaya kita juga bisa beristirahat dari pikiran yang menegangkan dan tubuh kita yang lelah, dengan cara bersekutu dengan Yesus agar menjadi satu dengan pencipta kita, seperti sekarang yang kita lakukan ini, ya. Hari Sabat kita senang ketika Sabat itu tiba, karena kita akan berkumpul dengan keluarga untuk bersekutu dengan Tuhan. Inilah yang kita lakukan pada saat ini. Jadi hari Sabat diberikan sebagai tanda antara Allah dan umatnya, tanda kesetiaan mereka kepadanya sebagai juru selamat kita. Kita ingat pada zaman Hakim-Hakim mengatakan bahwa bangsa Israel sering diserbu dan dijarah oleh orang-orang Midian. Apa yang mereka lakukan? Mereka pun meruntuhkan, ya, merobohkan mezbah Tuhan. Lalu mereka mendirikan Baal, mezbah Baal untuk mereka sembah. Dan yang sedihnya, Tuhan sangat sedih oleh karena orang-orang Israel pun ikut di dalamnya untuk meruntuhkan mezbah Tuhan. Ya. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada zaman dahulu, ya. Mereka juga ikut, ya, menyembah Baal, patung-patung buatan manusia itu. Tetapi oleh Elia, dia tidak menyerah. Elia pun kembali membangun mezbah Tuhan, sehingga orang-orang Israel pun, anak-anak Israel pun kembali membangun kebiasaan mereka menyembah Tuhan. Setelah didirikannya mezbah Tuhan oleh Nabi Elia. Nah, kita lihat bahwa di dalam kehidupan kita juga sekarang ini, seringkali mungkin kita tidak menyadari bahwa kita sudah menginjakkan kaki kita dengan melanggar akan kekudusan hari Sabat Tuhan. Itu mungkin kita tidak sadari dengan hal-hal kecil yang kita sudah lakukan, ya. Kita tidak sadar mungkin. Contoh, saya beri contoh. Tadi di kelompok kami sempat disinggung seperti itu, ya. Kita sudah mulai